uh, anak-anak Ustadz, kita semua akan selain mempelajari tentang isi kitab tersebut, kita pun juga bisa belajar membaca Arab Melayunya. Nah, sudah bayar. Langsung saja saya tampilkan kisi-kisinya. Insya Allah kisi-kisinya tidak sulit lah. Insya Allah mudah dicerna. Ini apa ini? Nah ini rukun Islam. Rukun Islam itu kalau tidak salah di kitabnya ada halaman 2. Nanti saya tampilkan juga halaman-halaman kitabnya. Nah, nanti bisa antum pelajari, antum baca-baca, ya kan? Dibaca-baca sehingga nanti pada saat ulangan itu mudah nanti, ya, mudah. Hukum Islam itu halaman 2 rasanya hukum akli. Nah, hukum akli kan yang dibahas kemarin ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Nah, Ustaz mintanya cuma hukum akli saja nanti. Nah, sifat 20. Nah, sifat 20 silakan nanti juga dibaca-baca. Karena sifat 20 itu kan ada sifat wajib, ada sifat mustahilnya, sama artinya kan di situ termasuk pengamalannya. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Kan di sini ada kalimat wajib bagi mu'taqid bahwasanya gini kan. Nah, nanti seperti itu saya tampilkan nanti ya. Nah, kemudian 4 sampai 9 ini membahas tentang tentang anak-anak Rasulullah. Anak Rasulullah itu berapa orang jumlahnya, ya kan? Harus hafal itu. Jumlahnya berapa, nama-nama anaknya siapa saja, ya. Jangan sampai kita tahu nama-nama artis, nama-nama apa yang misalnya kan, tapi kita tidak tahu tentang silsilah ataupun zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk istri-istri beliau ada berapa, siapa-siapa aja namanya, harus tahu itu, harus tahu. Paman Rasulullah, ya, siapa saja paman. Ya. Mungkin yang selama ini kita tahu kan paman Rasulullah cuma siapa? Siapa biasanya kan? Abu Thalib, ya kan biasanya yang terkenal itu yang ya kan? Nah, nanti akan kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, nah, terutama yang 4 sahabat itu. Kemudian cucunya, cucu beliau juga. Nah, termasuk silsilah Rasulullah. Ya kan? Rasulullah kan Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin siapa lagi? Nah, nanti saya tampilkan. Nah, berikut saya tampilkan kitabnya. Nah, itu tadi kisi-kisinya. Alhamdulillah. Bentar. Nah, ini yang di halaman 2. Halaman 2 ini tentang rukun Islam. Silakan dibaca. Kitabnya kan ada di bawah. Mudah-mudahan di bawah ya. Kemarin ada. 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 Nih. Ya, alhamdulillah nasib diskon. Mantap. Oke. Jadi sambil santai kan silakan dipelajari, ya, dibaca-baca. Sehingga sambil belajar maka antum akan bisa membaca kitab Arab Melayu. Ya, Arab kitab Melayu. Karena banyak tuh kitab-kitab itu yang ditulis dengan Arab Melayu. Termasuk kitab Sabil al-Muhtadin itu Arab Melayu. Yang karangan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari itu beliau menulis dengan Arab Melayu. Nah, ini yang rukun Islam tadi mungkin terkait di sini nanti. Nah, silakan nanti dibaca sekitar sini bisa. Ya, dipelajari. Kemudian ini
hukum akli tadi. Nah, hukum akli. Berarti kan sekitar sini saja. Silakan dipelajari yang sekitar di sini. Ya, sekitar sini. Arab Melayu. Jadi sambil tadi ya perlahan bacanya ya, perlahan. Insya Allah kalau sudah terbiasa membaca Arab Melayu itu mudah nanti. Ya, terbiasa. Ini hukum akli. Kemudian nah, karena tadi tidak termasuk di pembahasan di kisi-kisi itu tidak ada hukum syar'i ataupun hukum adi. Nah, jadi hukum syar'i sama hukum adi tidak usah. Nah, kita langsung bahas ke sifat 20. Nah, silahkan juga dibaca ini. Ya. Wujud artinya ada, mustahil. Nah, kalau bisa hafal dengan apa? Bahasa Arabnya. Wujud artinya ada, mustahil. Adam artinya tiada. Sebentar. Ini laptop. Nah, ini juga dipelajari. Ya. Juga dipelajari. Dibaca-baca. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Nah, kalau di kitab ini kan tidak tercantum sifat mustahilnya dengan bahasa Arab. Ya kan, bahasa Arab. Ya. Tapi bisa jadi nanti ketika ulangan muncul bahasa Arabnya apa. Nah, silakan nanti dipelajari. Wujud artinya ada, mustahil adam artinya tiada. Nah, dalilnya kan ini dalil naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalilnya bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Nah, selanjutnya di bawahnya kan ini pengamalannya. Ya. Pengamalannya ini patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap yang mewujud juga ada. Itu pengamalannya yang di bawah. Nah, jadi pengertiannya yang sifat wajib, sifat mustahil, dalilnya, kemudian pengamalannya apa. Itu poin-poin pentingnya di sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Idam juga sama, seterusnya seperti itu. Nah, silakan sambil dibaca-baca. Sebenarnya sifat 20 ini SD sudah pernah. Ya kan? SD sudah pernah dibahas ini tentang sifat 20. SMP kelas 1 kemarin ya kan? Buku PAE kalau tidak salah kelas 1, kelas 7 juga sudah dibahas. Ya. Kalau di sini kan dia berbentuk dengan Arab Melayu. Nah, artinya kan insya Allah antum semuanya sudah hafal sifat 20, tinggal antum belajar membaca Arab Melayunya saja. Nah, berikutnya ini sambungannya sama saja. Ya. Ini kan kidam artinya apa nih, sedia. Artinya tidak ada awal. Mustahil kudus artinya dan nah di sini baqa artinya kekal. Mustahil fana. Fana itu kan artinya binasa. Cuma di sini tidak mencantumkan dia bahasa Arabnya. Tapi antum insya Allah sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Insya Allah kosakata antum sudah banyak tentang bahasa Arab. Insya Allah mudah kalau sudah banyak punya kosakata. Nah, berikutnya sama ini. Qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu. Ilmu itu kan artinya mengetahui. Berarti kan lawanannya adalah bila orang mengetahui, lawanannya artinya jahlun, artinya bodoh, tidak mengetahui. Hayat hidup berarti kan kebalikannya, mustahilnya mati atau maut. Nah, seperti itu. Insyaallah silakan dipelajari nanti. Mutakalimun sampai sifatnya 20. Nah, silahkan Kemudian yang terakhir, yang tadi yang Ustaz sampaikan terkait dengan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini antum harus hafal, harus tahu tentang
siapa Rasulullah. Jangan, nah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Cuma dia kan Arab Melayu, maka dia terjemahkan Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya Abdullah. Abdullah ini adalah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini anak Hashim. Hashim ini anak Abdul Manaf. Nah, kalau di sini silsilahnya cuma sampai Abdul Manaf. Padahal panjang lagi. Ada Qusay, ada Fihir, ada sampai itu panjang. Silsilah. Nah, kemudian itu kalau dari di pihak abahnya, bapaknya. Kalau dari segi dari ibunya, nah, Rasulullah itu ibundanya adalah Aminah binti Wahab. Harus hafal itu. Dan ini juga harus panjang nih. Nah, banyak karena tidak muat kolomnya sehingga dia cukup di Abdul Manaf saja. Kemudian yang ini adalah istri-istri Rasulullah. Nah, lihat ada berapa istri Rasulullah di sini. Harus hafal nama-namanya, ya kan? Kemudian di sini adalah yang menyusui Rasulullah. Ada Suwaibatul Aslamiyah, ada Halimatus Sa'diyah. Sedangkan ini adalah anak Rasulullah. Ada berapa? Ada 7. Ya, ada 7. Nah, kalau tidak salah yang paling banyak melahirkan anak itu adalah Sayyidina Khadijah. 6 orang kalau tidak salah. Nah, 1 orang saja yang dari yang lain. Nah, kemudian ini adalah cucu Rasulullah, Hasan Husain. Sedangkan ini adalah yang 3 ini adalah paman atau mamarina kalau bahasa Banjar itu. Hamzah, Abbas, Sofiyah. Yang ditulisnya yang adalah yang masuk Islam. Kemudian ini sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kenapa di sini ada meloncat ke sini? Karena Ali kan menikah dengan Fatimah, anak Rasulullah, sehingga melahirkan Hasan dan Husain. Nah, itu. Jadi silakan nanti dipelajari, dibaca-baca. Kalau kisi-kisinya sudah ada ini seperti ini. Insya Allah dari Ustadz tidak panjang lebar itu yang tidak aku sampaikan. Nah, silakan yang mau bertanya atau ada hal-hal yang ingin atau yang kurang jelas silakan ditanya. Cepat. Soalnya kira-kira ada berapa, Ustaz? Bon? Soalnya ada berapa? Soalnya insya Allah sama seperti kemarin sekitar 10 soalan. Insya Allah. Tapi lihat aja ganda itu lah, Ustaz. Yang penting antum pelajari kitabnya, baca Arab Melayunya, ya. Karena perlu pemahaman itu Arab Melayu. Nah, itu jadi jangan sampai besok ulangan, ya kan? Malamnya belajar. Nah, itu antum harus usahakan. Karena yang dibaca adalah kitab Melayu. Ya kalau antum sudah terbiasa dengan membaca Arab Melayu, ya mungkin tidak masalah. Tapi ketika antum belum terbiasa membaca Arab Melayu, dengan waktu yang mepet belajarnya, antum akan kewalahan nanti. Kan? Oke. Ulangan apa bila Zat? Ulangan Zat? Ada lagi? Jelas mungkin ya? Sip. Insya Allah jelas apa yang sudah saya sampaikan. Antum tinggal menyiapkan saja lagi. Saya berharap mudah-mudahan dengan walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap mengadakan PAT, penilaian akhir tahun. Dengan kondisi seperti ini tidak menjadikan
kendala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz akhiri, Ustaz mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minkum wa minna minkum siyamana wa siyamana. Titip salam sama orang tua, abah mama pian di rumah. Mudah-mudahan antum semuanya sekeluargaan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Demikian dari Ustaz. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. 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 Apa, Pak? Good.